Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Putri Lubis dari kelas PSPME 2019 akan menjelaskan tentang materi menyusun tes tertulis. Pada bab 8, mata kuliah evaluasi pembelajaran. Pada menyusun tes tertulis, terdapat dua jenis tes, yaitu terdapat dua bentuk tes hasil belajar, yaitu satu, tes subjektif, dua, tes objektif. Yang pertama kita akan membahas tentang tes subjektif. Tes subjektif itu biasanya dalam bentuk pertanyaan atau perintah yang menginginkan jawaban berupa paparan kalimat, baik panjang ataupun uraian. Selanjutnya ciri-ciri umum dari tes subjektif yaitu pertanyaan atau perintah tersebut menuntut memberikan penjelasan, komentar, penafsiran, dan sebagainya. Selanjutnya, jumlah soalnya terbatas, berkisar 5-10 butir soal. Selanjutnya, umumnya awalan soal berbunyi jelaskan, terangkan, uraikan, mengapa, bagaimana, dan lain-lain. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang kebaikan-kebaikan tes subjektif atau keunggulan-keunggulan tes subjektif. Yang pertama itu tes subjektif itu mudah disusun dan tidak memberikan kesempatan untuk menebak-nebak atau untung-untungan. Selanjutnya yaitu tes subjektif itu memberikan kesempatan kepada siswa mengutarakan pendapat dengan kalimat sendiri. Selanjutnya, tes subjektif itu mendorong siswa untuk berani mengungkapkan pendapat dan menyusun dalam kalimat yang bagus. Selanjutnya itu, tes subjektif dapat mengetahui seberapa banyak siswa mengetahui suatu masalah yang diteskan. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang kelemahan dari tes subjektif. Kelemahan dari tes subjektif terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama kelemahan dari tes subjektif yaitu 1, kadar fasilitas dan reliabilitas rendah, karena sukar diketahui segi-segi mana dari pengetahuan siswa yang betul-betul telah dikuasai. Selanjutnya yaitu yang kedua, pemeriksaannya lebih sulit sebab membutuhkan pertimbangan individual lebih banyak daripada penilaian. Selanjutnya itu yang ketiga, kelemahan dari tes subjektif yaitu kurang referensiatif dalam hal mewakili seluruh skop bahan pelajaran yang akan dites, karena soalnya hanya beberapa saja atau terbatas. Selanjutnya yang keempat itu kelemahan dari tes subjektif adalah cara memeriksanya banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektif dan waktu untuk koreksi lama dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang petunjuk penyusunan tes subjektif. Adapun petunjuk penyusunan tes subjektif terbagi menjadi 5 langkah. Langkah yang pertama yaitu hendaknya soal-soal tes dapat meliputi ide-ide pokok dari bahan yang diteskan dan kalau mungkin disusun soal yang sifatnya konferensif. Selanjutnya yaitu langkah selanjutnya yang kedua, hendaknya soal tidak mengambil kalimat-kalimat yang disalin langsung dari buku atau catatan. Yang ketiga yaitu pada waktu menyusun, soal-soal itu sudah dilengkapi dengan kunci jawaban serta pedoman penilaiannya. Yang keempat yaitu hendaknya diusahakan agar pertanyaannya bervariasi antara jelaskan, mengapa, bagaimana, seberapa jauh, agar dapat diketahui lebih jauh penguasaan siswa
terhadap bahan yang diteskan. Selanjutnya yang kelima itu adalah hendaknya rumusan soal dibuat sedemikian rupa sehingga mudah dipahami oleh tercoba, dan hendaknya ditegaskan model jawaban apa yang dikehendaki oleh penyusun tes. Sekian tentang petunjuk penyusunan tes. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang tes objektif. Pertama, yang dibahas tentang tes subjektif yaitu biasanya dikenal dengan istilah jawaban pendek atau short answer test. Biasa juga dikenal dengan istilah tes ya tidak atau yes no test. Selanjutnya itu termasuk dikenal dengan tes model baru atau new type test. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang keunggulan tes objektif atau kebaikan tes objektif. Keunggulan tes objektif terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama keunggulannya adalah keunggulan dari tes objektif yaitu mengandung lebih banyak segi-segi yang positif, misalnya lebih referensif, mewakili isi dan luas dari bahan yang diteskan. Selanjutnya yang kedua, keunggulan dari tes objektif yaitu pemeriksaannya dapat diserahkan oleh orang lain, tidak harus kita yang memeriksa secara langsung, tidak seperti tes objektif tadi, tidak dapat dialihkan oleh orang lain dan kita harus memeriksanya sendiri. Selanjutnya yang ketiga yaitu lebih mudah dan lebih cepat cara memeriksanya karena dapat menggunakan kunci tes, bahkan alat-alat hasil kemajuan teknologi. Selanjutnya yang keempat, dalam pemeriksaan tidak ada unsur subjektif yang mempengaruhi. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang kelemahan tes objektif. Kelemahan tes objektif terbagi menjadi 4. Adapun kelemahan tes objektif yang pertama yaitu kelemahannya yang pertama, persiapan untuk menyusunnya jauh lebih sulit daripada tes esai karena soalnya banyak dan harus teliti untuk menghindari kelemahan-kelemahan yang lain. Selanjutnya yaitu kedua, kelemahan dari tes objektif yaitu banyak kesempatan main untung-untungan atau tebak-menebak untuk menjawab tidak meski secara detail. Selanjutnya yaitu kelemahan dari tes objektif yang ketiga yaitu soal-soalnya cenderung untuk mengungkapkan ingatan dan daya pengenalan kembali saja dan sukar untuk mengukur proses mental yang tinggi. Selanjutnya yang keempat, kelemahan dari tes objektif yaitu kerjasama antar siswa pada waktu mengerjakan soal tes lebih terbuka karena tes objektif itu biasanya dalam bentuk pilihan berganda, sehingga siswa dapat dengan mudah contek-mencontek hanya dengan menyebutkan inisial huruf atau dengan cara-cara mereka sendiri. Selanjutnya saya akan membahas tentang petunjuk penyusunan tes objektif. Adapun petunjuk penyusunan tes objektif itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, hendaknya soal-soal tes dapat meliputi ide-ide pokok dari bahan yang diteskan. Dan kalau mungkin disusun soal yang sifatnya konferensif. Yang kedua yaitu hendaknya soal tidak mengambil kalimat-kalimat yang disalin langsung dari buku atau catatan, sehingga tidak memudahkan siswa untuk menebak ataupun untung-untungan memilih jawaban. Selanjutnya yang ketiga yaitu pada waktu menyusun, soal-soal itu sudah dilengkapi kunci jawaban serta pedoman penilaian, sehingga memudahkan kita untuk memeriksa jawaban dan untuk menilai hasil tes tersebut. Selanjutnya yaitu yang keempat, hendaknya diusahakan agar pertanyaannya bervariasi antara jelaskan,
Mengapa, bagaimana, dan seberapa jauh agar dapat diketahui lebih jauh penguasaan siswa terhadap bahan. Yang kelima yaitu, hendaknya rumusan soal dibuat sedemikian rupa sehingga mudah dipahami dan tercoba dan hendaknya ditegaskan model jawaban yang dikehendaki oleh penyusun tes. Untuk petunjuk penyusunan tes, antara tes subjektif dan tes objektif itu hampir sama. Yang hanya membedakan itu terdapat pada langkah yang ketiga, di mana pada waktu pembuatan soal yang akan diteskan sudah dilengkapi oleh kunci jawaban sebagai pedoman untuk penilaian. Sedangkan pada tes subjektif tadi tidak ada kunci jawaban yang untuk menjadi pedoman penilaian, sehingga kita harus menilai sendiri. Itu yang membedakan antara tes subjektif dan tes objektif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang macam-macam tes objektif. Macam-macam tes objektif yang pertama itu ada tes objektif bentuk benar salah atau true false test. Itu sering kita temukan pada tes-tes untuk akademik, untuk SBMPTN, SNMPTN, dan lain-lain. Selanjutnya, tes objektif berbentuk pilihan ganda atau multi-multiple choice test. Ini biasa kita temukan pada setiap ujian-ujian, baik itu ujian sekolah, ujian UAS pada perkuliahan, atau mungkin ujian tes SBM, ujian tes untuk jalur mandiri, atau mungkin UN, UASBN, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu tes objektif bentuk menjodohkan atau matching test. Ini juga sering terdapat pada tes-tes seperti tes SBM, tes jalur mandiri, dan ada juga mungkin yang terdapat pada UNBK dan UASBN. Selanjutnya itu tes objektif bentuk isian atau fill in. Ini kita temukan juga pada UASBN yang baru-baru ini diterapkan, yaitu terdapat isian. Dan terdapat juga pada ujian-ujian perkuliahan. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang cara penyusunan bentuk tes benar salah. Adapun langkah pertama dalam penyusunan tes bentuk benar salah yaitu pertama, tulislah huruf BS pada permulaan masing-masing item dengan maksud untuk mempermudah mengerjakan dan menilai atau scoring. Yang kedua itu usahakan agar jumlah butir soal yang harus dijawab benar sama dengan jumlah soal yang harus dijawab salah, B atau S. Selanjutnya yang ketiga yaitu hindari item yang masih bisa diperdebatkan. Maksudnya itu masih bisa diperdebatkan benar atau salahnya. Jadi pilihlah item yang tidak meski diperdebatkan lagi. Selanjutnya itu yang keempat, hindarilah pertanyaan-pertanyaan yang persis dengan buku, dengan catatan dan lain sebagainya. Karena itu akan lebih memudahkan siswa dan tidak akan bisa melihat bagaimana dan sampai mana penguasaan siswa tentang pembelajaran yang diteskan tersebut. Selanjutnya yang kelima yaitu hindarilah kata-kata yang menunjukkan kecenderungan memberi saran seperti yang dikehendaki oleh item yang bersangkutan. Misalnya semuanya, tidak selalu, tidak pernah, dan sebagainya. Selanjutnya, langkah ke-6 yaitu jumlah butir soal hendaknya berkisar antara 10 sampai dengan 20 soal. Dengan pembagian yang sama jumlah butir soalnya, baik itu untuk jawaban B atau benar dan jawaban S atau salah. Selanjutnya itu langkah ke-7,
Butir-butir soal yang jawabannya betul atau B sebaiknya tidak mempunyai corak yang berbeda dari soal-soal yang jawabannya salah atau S. Sekian tentang cara penyusunan bentuk tes benar salah. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara penyusunan tes objektif bentuk pilihan berganda atau multiple choice test. Cara penyusunannya itu yang pertama, instruksi pengerjaannya harus jelas dan bila dipandang perlu baik disertai contoh mengerjakannya. Dalam multiple choice hanya ada satu jawaban yang benar, jadi tidak mengenal tingkat-tingkatan benar. Misalnya benar nomor 1, benar nomor 2 dan sebagainya. Yang ketiga yaitu gunakanlah kata-kata manakah jawaban yang paling baik. Pilihlah salah satu yang pasti lebih baik dari yang lain. Dan bila mana terdapat lebih dari satu jawaban yang benar. Selanjutnya yaitu langkah keempat, kalimat pada tiap butir soal hendaknya sesingkat mungkin. Sehingga bisa mengecoh siswa-siswa tersebut yang mengira soal tersebut gampang atau mudah dikerjakan. Jangan membuang bagian pertama dari suatu kalimat, karena itu akan menyulitkan siswa juga. Selanjutnya yaitu kalimat pokoknya hendaknya mencakup dan sesuai dengan rangkaian manapun yang dapat dipilihnya. Sekian tentang penyusunan tes objektif pilihan berganda atau multiple choice test. Selanjutnya kita akan membahas tentang tes objektif bentuk menjodohkan atau matching test. Seri pertanyaan-pertanyaan dalam matching test hendaknya tidak lebih dari 10 soal atau item, sebab pertanyaan-pertanyaan yang banyak itu akan membingungkan murid. Juga kemungkinan akan mengurangi homogenitas antara item-item itu. Misalnya, adapun tes objektif bentuk menjodohkan yaitu antara sebab dan akibatnya, antara singkatan dan kata-kata lengkapnya, dan antara istilah dan definisinya. Selanjutnya kita akan membahas tentang tes objektif bentuk isian atau completion test. Tes objektif bentuk isian atau completion test adalah tes objektif yang sering dikenal dengan istilah tes isian. Tes melengkapi atau tes menyempurnakan. Terdiri atas kalimat-kalimat yang ada bagian-bagiannya yang dihilangkan. Perlu diingat bahwa kita tidak dapat merencanakan lebih dari satu jawaban yang kelihatan logis. Yang kedua, jangan mengutip kalimat atau pernyataan yang tertera pada buku atau catatan. Yang ketiga, diusahakan semua tempat kosong hendaknya sama panjang. Sehingga siswa tidak memikir bahwa ada jawaban yang pendek dan ada jawaban yang panjang. Selanjutnya yang keempat, cara penyusunannya itu diusahakan hendaknya setiap pertanyaan jangan mempunyai lebih dari satu tempat kosong. Tapi sering juga kita temukan pada bentuk isian tidak hanya terdapat satu tempat kosong, melainkan ada 2 tempat kosong. Itu yang sering ditemukan. Sekian presentasi saya atau apa yang bisa saya sampaikan tentang bab 8, yaitu tentang bab 8 yaitu menyusun tes tertulis. Lebih kurangnya saya mohon maaf, itulah yang dapat saya sampaikan dan itulah yang dapat saya mengerti. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya akan memahaminya lebih lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.